Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan Farouk Abdillah Channel ulas berita hangat. Ulas berita dalam rangka demokratisasi dan supremasi hukum, penegakan supremasi hukum. Kawan Farouk Abdillah, beberapa tahun belakangan ini banyak labeling-labeling yang dilontarkan, disampaikan, dituduhkan oleh saudara-saudara kita sesama muslim ataupun di luar saudara kita yang menyatakan ada istilah intoleran. Kemudian ada yang menyatakan pula radikal. Ada pula yang menyatakan Wahabi. Ini tiga mata rantai labeling yang populer belakangan hari ini di negeri kita. Tahukah labeling-labeling seperti itu kita tidak pernah tahu asal-usulnya. Asal-usulnya kita tidak pernah tahu. Jadi beberapa dokumen diantaranya dari Product National Security Agency (NSA) yang merupakan produk orang-orang Amerika yang berketurunan Yahudi, Amerika Serikat, maaf ya, yang merekomendasikan kepada pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi perkembangan dunia agar dunia tetap dalam cengkeramannya atau kendalinya. Berikut dengan konco-konconya tentu. Wahabi merupakan salah satu labeling produk NSA ini, National Security Agency, yang kemudian bocor, terungkap di media, dan beberapa media nasional kita seperti Tempo, koran Tempo, majalah Tempo membuka lebar-lebar tentang 200.000 dokumen yang bocor kemana-mana. Dokumen itu berjumlah yang 200.000 itu, jenis yang direkomendasikan kemudian oleh Amerika Serikat disebarkan ke beberapa negara dunia. Dari penelitian yang mereka lakukan di tahun 2012 sampai 2015 dan bocor di tahun 2020 dengan harapan dunia dalam genggaman Yahudi, dunia internasional dalam genggaman Amerika Serikat, dan kehususan dari dokumen tersebut yang super rahasia, yang menjelaskan ketakutan Amerika Serikat dan konco-konconya terhadap bangkitnya umat Islam. Dan salah satunya adalah bangkitnya persatuan kehilafaan umat Islam. Inilah awal cerita kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana khilafah itu, bagaimana labeling Wahabi itu kemudian menjadi bagian yang tak terhindarkan di negara kita sebagai labeling untuk menjatuhkan lawan-lawan. Padahal kita tahu bahwa kehilafaan ada dalam tarikh sejarah keislaman kita. Dan kemudian tentang Wahabi dan segala macamnya menjadi bagian dari catatan sejarah kita juga. Anehnya, tudingan-tudingan Wahabi ini yang sengaja dikampanyekan untuk dilemparkan ke tengah-tengah khususnya umat Islam, sengaja untuk memecah belah, divide et impera, pecah belah, model Belanda dulu-dulunya di zaman kemerdekaan kita. Pecah belah agar kita saling bertempur satu sama lainnya, sehingga kita
menjadi umat atau bangsa yang terbelah. Skenario-skenario ini merupakan rencana-rencana jahat tentu untuk menghancurkan kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau menarik kesimpulan dari kegiatan agensi itu, National Security Agency, salah satu yang ditohok adalah pusat kegiatan umat Islam di Mekah. Kita tahu di Mekah ini pusat kegiatan umat Islam. Haji ke tempat sana dan dikatakan bahwa Saudi Arabia adalah markasnya Wahabi. Ini sangat menyakitkan kita semua. Dan di tataran masyarakat bawah hari ini, Wahabi dan sebagainya macamnya, itu sudah menjadi penolakan yang cukup masif. Seolah-olah Wahabi adalah penyakit dalam agama. Dan kalau kita ingat-ingat lagi, kalau kita baca-baca lagi, bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, Nahdlatul Ulama, beliau berguru ke tanah suci Mekah. Apa kemungkinan dikatakan dia adalah murid Wahabi? Beliaunya itu murid Wahabi? Begitu jahatnya dalam menghancurkan kita umat Islam. Kita tahu yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berguru ke Mekah. Apakah beliaunya pantas dilabeling sebagai orang Wahabi? Inilah hari ini kawan-kawan Farakabdillah, kita seharusnya mulai sadar, mengelus dada. Ada usaha-usaha yang sengaja mengadu domba di antara kita. Padahal guru-guru besar mereka, kiai-kiai kita di zaman dulu adalah orang-orang yang sukses belajar di tanah suci Mekah dan Madinah. Apakah kemudian kita mengatakan beliau-beliau itu adalah pengikut Wahabi? Inilah persoalan-persoalan yang hingga kini menjadi persoalan yang cukup menakutkan bagi kita. Karena masyarakat bawah tidak pernah sadar bahwa kiai-kiai kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh pergerakan kita yang membuat kita merdeka hari ini adalah mereka-mereka yang pernah berguru di tanah suci. Sementara hari ini tanah suci disebutkan sebagai markasnya Wahabi. Baik kawan-kawan Farakabdillah, hari ini saya akan membacakan sebuah berita atau tulisan ya, yang berkaitan dengan hubungan antara persahabatan antara Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hashim Asy'ari. Saya bacakan ya. Ini selamat datang untuk teman saya ini. Teman ada wartawan harian bangsa ini. Pak Alan Sahlan ini. Ya, lagi tik nih. Ngambil gambar dulu ya. Judulnya Dahlan dan Hashim persahabatan di antara dua ideologi. Ini berita dari NU Online, miliknya NU ya. Ini yang dikatakan Wahabi. Sekali lagi ini baca ini saya. Mari dengarkan bersama-sama. Gejolak penyerangan kolonial semakin kentara pada awal abad 20. Bangsa Indonesia mulai muak dengan tipu daya Belanda selama ratusan tahun. Segala kekuatan dari berbagai elemen dikerahkan demi terciptanya kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Perlawanan terhadap penjajah tidak hanya dilakukan oleh putra, para tentara dan rakyat biasa, tapi juga hadir dalam kalangan kaum pengaruh, santri, dan para kiai Nusantara. Di antaranya kiai itu adalah Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hashim Asy'ari. Ini kiai yang menjadi pelopor negara ini menjadi bangkit.
Dan tahu kolonial ini membawa ke tempat sini bukan hanya Belanda, bukan hanya ingin menjajah, mengambil rempah-rempah harta kita, tapi dia membawa agama. Ingat, mereka sejak awal mengusir kita. Dan mereka hari ini lewat dokumen-dokumennya ingin memecah belah dengan jargon, dengan isu-isu Wahabi, radikal dan radikal. Hati-hati. Harus alam bawah ini, hati-hati. Yang tidak paham dengan pengucapan Wahabi, radikal, intoleran, belajarlah hari ini di channel saya. Ya, belajar, sama-sama belajar. Lahirnya sosok baru dalam upaya merebut kemerdekaan tanah air di kalangan salafus sholih menjadi sorotan para penjajah dalam meningkatkan penyerangan. Nah, ini kan gerakan-gerakan Islam pasti disorot oleh mereka-mereka kolonial. Para kolonial ini, hati-hati juga. Ini hari ini tersetting semuanya negara. Seperti yang dibocorkan dalam National Security Agency. Jelas, 200.000 dokumen untuk mengacak-acak negeri kita dan negara-negara Islam lainnya. Hal itu mendorong para ulama kala itu untuk mengatur strategi dan meningkatkan kewaspadaan bagaimana tidak kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda yang menurut curiga kepada para haji. Nah, dar. Ini yang bilang radikal ini adalah tipikal manusia seperti kolonial. Hati-hati. Ini dijelaskan di sini. Data-data yang telah terungkap bahwa mereka menganggap para haji adalah biang keladi para pemberontakan sebelumnya. Sehingga pada akhirnya kebijakan inilah membatasi pergerakan Islam kala itu. Hampir sama. Ialah Kiai Ahmad Dahlan, tokoh legendaris yang kita kenal sebagai founding father organisasi Muhammadiyah ini, merupakan tokoh nasional yang sangat berjasa dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lahir pada tahun 1868 Masehi dengan nama Muhammad Darwis. Putra dari seorang hatib Keraton Yogyakarta, Darwis lahir dari kalangan orang alim. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa ia merupakan keturunan dari Ki Ageng Gribik, salah satu ulama di zaman Mataram, dan Maulana Ibrahim Sunan Gresik di sebuah kampung yang bernama Kauman. Dengan lingkungan yang tentram di bawah naungan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 kala itu, Kauman sendiri saat itu populer sebagai perkampungan yang berdekatan dengan pusat keagamaan di sebuah perkotaan. Hidup di antara rakyat taat pada ajarannya. Atmosfer keagamaan kuat memberikan pengaruh yang luar biasa pada diri Kiai Ahmad Dahlan. Hingga pada suatu ketika di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 mengutus Raden Ngabdul Darwis yang merupakan panggilan keraton terhadap Kiai Ahmad Dahlan untuk menuntut ilmu di Arab Saudi. Kedatangan ke Arab Saudi inilah yang mempertemukannya pada sahabat remajanya saat belajar agama di Madura dan di Semarang. Aduh, ya Allah, kalau hari ini Muhammadiyah dibilang Wahabi, wong ini ya pendirinya Kiai Hasyim Asy'ari dan Kementerian satu pesantren, pernah ngaji di Madura, pernah mondok di Bangkalan. Coba Kiai Haji apa ya? Siapa ya? Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Bangkalan itu. Kiai Ahmad Halil katanya orang Madura bilangnya. Ya Allah, pinter yang merusaknya itu. Merusaknya pinter itu. Kiai Hasyim Asy'ari tokoh besar pembaharuan Islam di kalangan pesantren. Kiai Hasyim Asy'ari lahir di Jombang tahun 1871 Masehi. Sama halnya dengan Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim juga dibesarkan di lingkungan religius. Ayah Kiai Haji Asy'ari memiliki pondok pesantren di Jombang. Wah. Di usianya ke-15 tahun, ia mulai mengembara ke berbagai pesantren di Jawa untuk memperdalam ilmu agama seperti pesantren Wonocolo, Jombang, Probolinggo, Pondok Langitan, Trenggilis, di pesantren Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Walah. Ya Allah, pinter-pinternya. Kita bodoh kalau nggak mau belajar ini. Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Disinilah ia awal mula bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Keduanya belajar bersama di bawah asuhan Kiai Khalil Bangkalan
sampai pada akhirnya 4 dari murid Kiai Khalil tamat dari pendidikan keagamaan di Bangkalan. Mereka diperintahkan untuk berguru ke Jombang dan Semarang. Ya Allah. Kiai Ahmad, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan ini sama-sama mondok bareng, bahkan satu kamar di Bangkalan itu. Jahat kalian mengatakan Wahabi, jahat kalian. Bertobatlah kepada Allah. Saya baca lagi, maaf, bukan emosi. Sambung cerita, kedua remaja tersebut sangat menikmati suasana pendidikan dari Kiai Soleh. Ini ya. Oh, ini sebentar. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat perintah untuk berguru kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Kiai Soleh Darat merupakan ulama tersor pesisir utara Jawa. Kala itu bahkan keluarga Raden Ajeng Kartini juga belajar kepada Kiai Soleh Darat. Sambung cerita, kedua remaja tersebut sangat menikmati nuansa pendidikan dari Kiai Soleh. Adi Hasyim, begitulah panggilan akrab Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk Kiai Hasyim. Sebaliknya Kiai Hasyim juga memanggil Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan panggilan akrab Mas Darwis. Konon keduanya juga tinggal sekamar. Masya Allah. Aduh, kalian yang bilang Wahabi, hatinya jahat, pikirannya kotor. Selama kurang lebih 2 tahun, kedua santri ini mengabdi dan belajar agama pada Kiai Soleh Darat dan Darwis. Kiai Ahmad Dahlan maksudnya mendapat nama yang sampai sekarang ditelan semua orang, yaitu Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan lebih dahulu meninggalkan pesantren di Semarang dan kembali ke Yogyakarta. Sebelum pada akhirnya mereka berdua juga bertemu pada guru yang sama saat menimba ilmu di Saudi Arabia. Segampang itu kalian semua bilang Wahabi, jahat kalian, melukai tokoh yang kita cintai, melukai Kiai Hasyim Asy'ari, melukai Kiai Ahmad Dahlan. Sayang seribu sayang, jika hari ini di kalangan bawah masih percaya dengan cerita-cerita Wahabi itu. Saya lanjutkan. Setibanya di Mekah, inilah yang membuat keduanya mempunyai kecenderungan yang berbeda. Kiai Hasyim Asy'ari sangat menyukai hadis dan Kiai Ahmad Dahlan lebih tertarik pada pemikiran dan gerakan Islam. Karena keahliannya dalam hadis inilah yang membuat guru Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberikan gelar Hadratus Syekh kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Sampai pada akhirnya keduanya sama-sama boyong. Istilah pulang tamat dari pondok dan kembali ke asal masing-masing untuk mengabdi pada tanah air. Dua orang besar inilah memberi ornamen baru bagi kemajuan Islam di Indonesia. Dengan semangat pergerakan Islamnya, Kiai Ahmad Dahlan giat mendirikan lembaga pendidikan Islam yang formal dengan mengadaptasi pada sistem sekolah kolonial. Anak-anak muda Indonesia tidak hanya belajar agama saja, tapi juga mampu memahami ilmu alam. Tidak mengherankan jika saat ini kita banyak menemukan sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit yang maju milik Muhammadiyah, sebuah kegigihan dalam berideologi sang pendirinya. Muhammadiyah. Jadi begini, saya sempat mendapat bacaan, lupa tempatnya bacaan itu di mana. Memang sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari sudah punya coupling. Jadi coupling yang diinginkan berdua ke beliau-beliau itu adalah di tingkat atas, di level atas, masyarakat atas adalah garapan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di level menengah ke bawah adalah garapan Kiai Hasyim Asy'ari. Ini komitmen beliau berdua, bro. Jangan kalian menyakiti keduanya. Beristighfarlah. Jika kalian menyakiti Kiai Ahmad Dahlan, juga menyakiti Kiai Hasyim Asy'ari. Jika kalian juga menyakiti Kiai Hasyim Asy'ari, juga menyakiti Kiai Ahmad Dahlan. Baik. Sedangkan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari memang ditugaskan untuk mendirikan pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan memilih untuk fokus pada kajian salafiyah, kitab-kitab kuning, dan kitab-kitab kuning. Santri-santrinya banyak berdatangan untuk menimba ilmu. Cita-cita mendirikan Jamiah Ulama direspon baik oleh Kiai Wahab Hasbullah untuk membuat wadah organisasi Islam moderat dan berasas pada Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kemudian dibentuklah organisasi Nahdlatul Ulama sebagai bentuk asosiasi ulama salafi. Perjalanan keduanya memang sedikit berbeda. Kiai Ahmad Dahlan cenderung memilih jalur politik dalam mengembangkan gerakan Islamiyah di Yogyakarta. Sedangkan Kiai Hasyim lebih memilih membesarkan pondok pesantren dengan kajian klasik. Sampai pada suatu saat Hadratus Syekh menerima sebuah kabar dari santrinya Sampai pada suatu saat Hadratus Syekh menerima sebuah kabar dari santrinya, Kiai, ada gerakan yang ingin memurnikan agama dan membuat badan amal perserikatan di Yogyakarta. Apa jawab Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari? Sangat singkat dan santai. Oh, itu ya. Itu Mas Darwis. Ayo kita dukung. Beliau berdua sehati, satu jiwa. Seperti jargon kita. Salam, satu jiwa. Satu jiwa. Nggak ada permusuhan. Nggak ada radikal, intoleran, wahabi. Nggak ada. Kalian sajalah yang mungkin terbiasa menyatakan hal seperti itu. NU dan Muhammadiyah adalah bentuk modernisasi Islam Nusantara. Islam memandang agama lebih merangkul pada semua aspek. Bukan semua aspek harus dilandaskan pada agama. Asas kedua, bukan semua aspek harus dilandaskan pada agama. Asas kedua organisasi besar inilah yang kemudian menumbuhkan agama Islam di Indonesia sebagai agama moderat, toleran, dan progresif. Keduanya memiliki ideologi dan cara pandang Islam yang berbeda, tapi pada hakikatnya keduanya sama-sama ingin mencapai tujuan yang satu, yaitu ridho Allah dan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita sudah tidak lagi perlu berdebat mengenai amaliyah sebagai orang NU atau Muhammadiyah dalam ritual ibadah, karena seperti yang digambarkan di atas bahwa kedua ormas ini lahir dari orang-orang besar yang mempunyai satu tujuan, satu misi, dan dari guru dan sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Lalu mengapa hari ini bangsa kita merasa bahwa golongan adalah yang paling... Lalu mengapa hari ini bangsa kita semakin merasa bahwa golongannya adalah yang paling benar? Ya itulah. Iya. Ketidakmampuan mengendalikan emosi mendorong keinginan seorang untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. NU dan Muhammadiyah sejatinya adalah ormas yang berasas pada perlawanan orang yang musik kesejahteraan bumi Nusantara. Bahkan NU sendiri memiliki slogan Hizbul Waton Minal Iman, bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ya, cinta tanah air bukan hanya cinta tanah dan air, bukan tanah dan airnya, tapi juga seluruh isinya bagi orang NU harus dicintai. Cinta tanah dan air, tanah air tidak berarti hanya cinta dan tanahnya. Sejengkal tanahnya tidak akan dikorbankan. Setetes airnya tidak akan pernah diberikan cuma-cuma. Dirampas haknya. Tapi juga isinya, manusianya, potensi akan senantiasa dijaga hingga tetes darah penghabisan. Maka jelas orang-orang yang mengusik ketentraman orang Indonesia bukanlah orang yang berlandaskan pada dasar dan tujuan dari berdirinya NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah yang akan menyatukan umat Islam Indonesia dari cara berpikir yang radikal dan ekstremis, yang justru akan mengancam Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Penulis adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, santri pesantren Minhajul Muslim Yogyakarta. Inilah kawan Farouk Abdillah, kita baru sadar keadaan ini sungguhnya seperti yang saya sampaikan, pecah belah hari ini bukan produk kita. Kita sengaja dipecah belah lewat sebuah penelitian analisa dari National Security Agency NSA yang merupakan kelompok-kelompok orang Yahudi, kemudian direkomendasikan kepada Amerika Serikat, oleh Amerika Serikat kemudian disebarkan untuk diberitahukan kepada masyarakat dunia yang berpihak kepadanya, yang berpihak kepada Amerika, hati-hati tentang situasi ini. Padahal itu memang kerjaan-kerjaan
dari orang Yahudi di Amerika untuk menghancurkan kita. 200.000 dokumen itu. Tidak sedikit. Di antaranya pemecah belahan, di antaranya pembentukan ISIS. ISIS itu bukan Islam, bro. ISIS itu diakui oleh Presiden Bill Clinton bahwa itu produknya Amerika. Itu diakui. Hillary Clinton juga mengakui itu bahwa produk-produk Amerika. ISIS diciptakan oleh Amerika agar bisa memecah belah negara-negara Timur Tengah. Hati-hati. Percayalah sesama Muslim. Percayalah sesama Muslim. Dia tidak akan berkhianat. Hari ini kita tahu bagaimana Saifuddin Ibrahim melakukan penghinaan-penghinaan. Bukan hanya sekali ini, bro. Di zaman saya masih kecil ada juga pengkhianat-pengkhianat itu. Penista agama. Ya, akhirnya juga ditangkap. Namanya Roni. Saya lupa namanya lengkapnya, lupa saya, Roni. Dan pada hari ini ada MKC, ada yang namanya Saifuddin Ibrahim. Jelas-jelas berani mengatakan, bro, dia. Oleh karenanya, hati-hati hari ini kita, ayo berpikir cerdas dan membuka-bukalah dokumen-dokumen. Hari ini saya dapatkan dokumen yang luar biasa. Nanti ada dokumen yang lebih lengkap yang saya akan, insya Allah saya beberkan. Apa dan bagaimana ketakutan dengan Amerika. Sehingga kepada kita, mereka takut kepada kita jika bangsa Indonesia, masyarakat Islam bersatu. Mereka ketakutan. Ketakutan. Jika kita bersatu sebagai umat Islam, maka yang paling ketakutan adalah Amerika Serikat. Sekali lagi, ayo buang label-label itu. Terbukti hari ini Amerika yang menuduhnya dan sebagian orang kita mengatakan bahwa di Arab Saudi, bahwa Mekah itu adalah pusatnya Wahabi. Pertanyaan akhir saya, apakah Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan kiai-kiai lainnya yang telah belajar ke tanah suci ke Mekah adalah binaan Wahabi? Sekali-kali jangan melakukan perkataan seperti itu. Sebab ilmu yang didapatkan Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dan kiai-kiai lainnya yang belajar ke tanah suci adalah yang belajar yang sesungguhnya, yang hari ini di framing, di labeling sebagai Wahabi. Tidak. Sekali lagi, saya berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menyatukan hati kita dan kita cerdas. Sekali lagi cerdas. Siapapun ormasnya, siapapun, apapun perkumpulannya, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita Islam ini agama yang sejuk, bro. Tidak seperti agama yang lain, bro. Anda tahu bahwa di konten-konten di YouTube itu, orang itu, agama lain bertikai tentang ketuhanan mereka. Kita satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama lain bertikai, bro. Bukan hari ini, 2000 tahun yang lalu, pertikaian tentang Tuhan. Ada kelompok Trinitas, ada kelompok Sabilian, ada kelompok Warnais. Satu agama itu. Udah beda-beda tafsir tentang Tuhannya. Kita bersyukur kepada Allah. Al-Quran masih sangat suci dan Allah akan menjaganya. Mudah-mudahan hati kita, sekali lagi, hati kita tetap utuh untuk senantiasa kembali kepada Allah dan As-Sunnah, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian hari kita bahas yang lainnya, mungkin yang lebih menarik. Saya punya catatan juga berkaitan dengan dokumen dari National Security Agency yang berkaitan rencana-rencana jahat mereka untuk memecah umat Islam. Sekian, terima kasih atas perhatian kawan-kawan Farouk Abdillah. Terima kasih ya. Di konten itu komentar-komentarnya banyak sekali, ratusan. Saya berusaha menjawabnya. Apabila tidak terjawab, saya mohon maaf ya. Mohon maaf. Karena waktunya juga sangat sempit dan
Saya tidak punya waktu yang lebar. Hanya kepedulian saya, kecintaan saya kepada kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan Farid Abdullah Channel, sehingga sempat saya baca malam-malam atau sesudah sholat subuh. Itulah. Sekian, terima kasih sekali lagi. Apabila ada tutur kata yang salah, tergelincir, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita, ketenangan jiwa bagi kita, dan kesehatan bagi kita, dan rezeki yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.